Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa ala millati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus Ustaz kita Haji Ahmad Iskandar Zulkarnain LC yang pada pagi hari ini bersedia hadir bersama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Para penasihat, para pembina dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Muhajirin yang kami hormati, serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah pada pagi hari ini agak beda dan lebih banyak jamaahnya. Mudah-mudahan jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin ini ke depan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini dan masih dalam suasana Syawal 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin kepada segenap jamaah. Kami mewakili dari pengurus apabila dalam pergaulan kita selama ini banyak kesalahan dan kehilafan yang tentunya tidak kita sengaja, dan kepada Allah kita sama-sama memohon ampunnya. Mudah-mudahan pahala puasa kita 1 bulan penuh diangkat Allah dan diterimanya sebagai suatu amalan yang tinggi di hadapan beliau, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita yang bertakwa ini mudah-mudahan akan mendapatkan jannahnya, mendapatkan surganya sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini mari kita saling memaafkan kesalahan di antara kita. Kita menghilangkan rasa dendam, permusuhan di antara kita, dan kita mudah-mudahan kembali kepada fitrahnya, kepada kesucian laksana bayi yang baru dilahirkan. Dan tentunya kesucian ini kita hendaknya pelihara selama 11 bulan ke depan dengan cara tetap berpuasa, mempuasakan hati kita, indera kita, sehingga tidak terjerumus kembali kepada perbuatan dosa yang justru akan mengembalikan kita kepada kekotoran. Padahal selama 1 bulan kita dikembalikan kepada kesucian kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini nanti kita akan mendengarkan ceramah agama. Mari kita dengarkan uraian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Iskandar Zulkarnain LC. Mudah-mudahan akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan nantinya kita akan bagikan santunan untuk anak yatim piatu, fakir miskin, dan ini alhamdulillah sudah setiap bulan kita bagikan. Entah itu mungkin disampaikan pengumumannya atau tidak, tapi kami sampaikan sudah sekitar 5 bulan yang lalu ini sudah kita bagikan setiap anak yatim piatu fakir miskin itu 100.000 rupiah. Memang kecil ukurannya, tapi itulah yang bisa kita lakukan pada saat ini, dan insya Allah dan nilai ini akan bertambah. Rencana ke depan akan disiapkan satu celengan yang tertanam di depan pintu masuk, permanen. Setiap bulan akan dihimpun dan akan dibagikan setiap bulan Ramadan untuk anak-anak yatim piatu, dan mungkin nilainya akan lebih besar dari ini untuk persiapan lebaran mereka. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan serta bantuan dari Bapak Ibu, program ini akan terwujud dan akan menjadi barokah bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di akhir acara nanti kan kita sudah siapkan makanan atau sarapan pagi. Kami berharap kita ambil bagian masing-masing untuk makan bersama di masjid ini, untuk tidak dibawa pulang.
untuk kebersamaan dan kekompakan di antara jamaah kita semua. Demikian acara yang kita pada pagi hari ini yang kami sampaikan juga pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan akan menambah keberkahan dan khazanah bulan Syawal bagi jamaah kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan penyampaian kata. Mohon maaf juga atas perbuatan yang tidak berkenan di hati. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita panggil perwakilan tiga anak untuk dapat menerima santunan sebagai simbolis. Terima kasih. Ini Bu, lebihnya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Izin nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk kalau bunyinya. Kita bersyukur sama-sama dikumpulkan dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, bersama orang yang insya Allah semuanya baik. Banyak-banyak kita ucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayah, bunda sekalian yang saya muliakan, pengurus Masjid Al-Muhajirin, orang tuaku, guru-guru, asatiz yang ada, yang hadir, yang menyempatkan subuh ini untuk bersilaturahim. Silah nyambung, wasala itu sampai, silah nyambung, ar-rahim nama Allah. Satu-satunya nama organ tubuh yang diambil dari nama Allah dan diberikan nama langsung oleh Allah adalah rahim, dan itu hanya ada pada perempuan. Bapak-bapak tak kata rahim. Ya, jadi ini salah satu cara Allah memanjakan ibu-ibu. Ya, berbahagia dan mulialah ibu karena di dalam organ tubuh mereka ada satu organ yang Allah sendiri menamakannya dengan nama Allah, yaitu rahim. Silaturahim menyambung tali, silaturahim menyambung tali kekerabatan, tali rahim, tali kasih, tali sayang. Maka dalam hadis qudsi Allah berkata kepada rahim, ketika Allah menciptakan rahim, Allah bilang, saya akan menyambung orang yang menyambung engkau dan akan meninggalkan orang yang memutuskan engkau. Apalagi kita yang sama-sama pernah tinggal berasal dari satu rahim, beradik, kakak beradik, tidak boleh memutuskan tali silaturahim apapun alasannya. Dia adik aku, tekak bantah, ujung Palembang. Tekak bantah, males aku ngomongi dia. Dinjuk tahu, dak dengar. Dinasehati, ndak mau. Berijola dia, sama-sama lah besar, ndak boleh. Ndak boleh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberi jaminan, kalau Anda menyambung silaturahim, maka aku akan menyambung itu kepada Anda. Aku akan bersambung dekat dengan Anda. Tapi kalau engkau meninggalkan, memutuskan,
tidak memperdulikan kerabat, maka aku pun tidak akan memperdulikan engkau. Itu kata Allah. Maka dalam hadis Nabi menjelaskan, menguatkan, kata Nabi SAW, qati'ur rahimi mal'unun walau mata bijawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali kekerabatan mal'un. Ini mal'un Pak, bahasa Arab. Jangan sekali-kali ngenjuk nama anak dengan mal'un. Mal'un ini terlaknat artinya. Cak bagus bahasa Arab ini. Ya. Dilaknat oleh Allah walau mata bi jawfil Ka'bah, sekalipun dia mati di bucu Ka'bah, di pojok Ka'bah. Apalagi wai-wai di talang buruk. Ayah bunda dirahmati Allah, maka pagi hari ini kita menjalin silaturahim dengan kerabat, menjalin silaturahim dengan orang-orang dekat, tetangga. Kita tinggal sekarang di zaman yang sudah sangat berbeda. Banyak orang yang bisa traveling kemana-mana tapi tidak sempat sanjo sama tetangga sebelah rumah. Ya. Banyak ini Pak. Dan ini tuntutan kehidupan sudah ya. Termasuk mungkin aku Pak. Ini di sini tetangga saya semua, orang tua saya semua, kerabat saya semua. Lazimnya harusnya sikok-sikok di Pemda ini ku ketoki rumahnya bersanjo. Ya, karena memang aku orang sini, kerabat di sini, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan pun ini bisa jadi terjadi kepada kita semua. Banyak yang mungkin pergi ke luar negeri, ke Jakarta, umrah dan sebagainya, tapi dengan tetangga kiri kanan kita tidak sempat saling silaturahim. Oleh karena itu di masjid ini, alhamdulillah. Dan mungkin ini baru pertama kali Pak. Kalau aku baru pertama kali ini kan sih dapat undangan halal bihalal sambil sholat subuh. Baru inilah. Iya Pak, alhamdulillah. Dan ini tanggal 15 Syawal. Memang ini Palembang nih Pak, ciri khas Palembang nih. Karena di Palembang ini lebarannya sama dengan puasa. Ya. Puasa itu 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Lebaran juga mah itu, lebaran 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Bedanya kalau 10 hari pertama, hari-hari penuh dengan kebersamaan. Mudik yang dari Jakarta, yang dari Medan, dari Aceh mudik ke Palembang. Ngapo? Libur, cuti panjang. Dari tanggal 28 sampai tanggal 9 baru masuk. 2 tahun, 3 tahun hampir tak pacak mudik, tahun ini pacak mudik. Maka jangan heran Palembang macetnya kemarin. Ya. Ngapo? 10 hari pertama, hari-hari penuh dengan kebersamaan. Masuk hari ke-11 Lebaran. 10 hari kedua, hari-hari penuh dengan kehangatan. Muka kulkas rendanglah dingin, nak diangkat ke 10 hari Pak, lama sudah. Malbi masa ada sisa nak diangkat ke segala makanan lebaran yang masih bersisa nak dihangat ke. Jadi penuh dengan kehangatan. 10 hari ketiga kaget, hari-hari penuh dengan perasaan. Dulur lah balik, makanan lah tumpes, nyingok makanan perasuan kemarin masih ada rendang. Muka kulkas perasuan kemarin masih ada minuman, ngapo habis. Bapak-bapak muka dompet perasuan kemarin masih ada duit, ngapo kate. Jadi penuh dengan perasuan kalau Pak, habis tumpes kalau. Maka di Palembang ini kalau lebaran yang kayo, yang cair itu budak-budak kecilnya, anak-anak, yang buntu bapaknya. Nah, cuma jingok-jingok warung tetangga kiri kanan, kalau ada ibu-ibu belanja pakai duit baru, nah itulah kemungkinan besar ada penggelapan duit THR. Apalagi ibu-ibu yang pinter-pinter itu anaknya dapat THR banyak, sini nak, mama simpen ke. Nah, sejak itulah sang anak mengenal investasi bodong. Tumpes tak balik lagi itu. Ayah bunda dirahmati Allah. Inilah kesempatan kita untuk bertatap muka, silaturahim, berjabat tangan antara tetangga dengan tetangga, kerabat. Ya. Ketika kata Nabi, mengatakan Nabi, ketika tangan itu bersentuhan, bersalaman, yatasafah, ba'duhum ala ba'd, saling mengikhlaskan. Mungkin selama ini ada rasa yang tidak diungkapkan. Ada kesedihan, ada mangkel, ada ketersinggungan.
Nah, saatnya sekarang mari kita buka lembaran baru bersama Allah Subhanahu wa taala, lembaran baru bersama tetangga, kerabat dan jamaah kita sama-sama di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini. Kenapa? Karena untuk berjalan meniti tangga menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengembalikan, merestart, merefresh hati kita dalam keadaan nol, kosong. Jangan sampai perjalanan kita berat gara-gara ada benci sama tetangga, dengki sama kerabat, dendam sama kawan sekantor. Tidak boleh. Ya. Dan kita sudah sama-sama tahu, medis sudah mengingatkan hati-hati, jaga hati, karena hati ini bisa menjadi sumber penyakit kalau terlalu berat bebannya. Hati kita ini untuk senang, untuk bahagia. Jangan sampai nyimpen dendam, tersinggung, jangan. Yang biasa tersinggung itu biasanya darahnya cepat naik. Ya. Yang hatinya penuh dengan dendam, dengan dengki itu biasanya tidak jauh rumahnya dari rumah sakit. Ya. Jadi kita bersihkan hati kita. Jangan mudah tersinggung. Hati kita bebankan saja untuk dekat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibebani dengan benci, dendam, dengki dan sebagainya. Kalau hati kita penuh dendam, dengki, semua jadi salah. Ainur ridha, mata yang dipenuhi dengan ridha, an kulli aibin kalilah, dia akan buta terhadap semua keburukan. Walakinna sukhti tubdil masawiya, tapi mata yang penuh dengan kekotoran, dengan kesalahan, nyingok apa be masih kotor tuh lah. Ada sahabat Nabi, Pak, Bu. Menutup kisah, menutup pertemuan kita pagi ini, satu cerita tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini dulu kaya raya. Suatu hari beliau miskin, bangkrut. Ya biasalah dalam kehidupan, Pak, ya. Naik turun. Begitu beliau kaya, ini banyak kawan, Pak. Rupanya dari zaman bingin mah itu nian. Asa wong kaya banyak kawan. Asa wong kaya, Pak. Kenal dikit jadilah itu, berdulurlah itu. Nenek dia tuh dengan nenek aku, mindo nenek dia sama-sama nenek dengan nenek aku. Saking itu, Pak, dicari kesamuan. Jangan be ada kenal dikit, berdulurlah itu, pejabat, wong kayo. Pasti itu, Pak. Qadar Allah. Suatu hari dia bangkrut, miskin. Selama ini dia kaya, orang datang ke rumahnya, dia sejamu, dia beri ongkos, nah itulah wong kayo kan. Nah jadi kalau bapak ibu ada wong kayo, didatangi wong agak-agak royal lah, Pak. Mumpung kayo, asal lah buntu tak baca lagi. Apalagi kalau yang datang tuh ustaz, jogo itu. Suatu hari dia bangkrut miskin, kawannya udah kata yang datang. Uji bininya. Bi'sal ashabu ashabak. Alangkah jahat kawan-kawan kau tuh, Kak. Kira-kira mah itu, Pak. Waktu kita kayo dulu, hampir tiap hari datang ke sini nongkrong di rumah. Adu-adu be alasannya. Ya wewe nak ngenjuk tahu, Kak, buah kau lah mata nah, buah mangga lah masak. Ketok pintu, sakingnya tuh karena wong kayo tadi, ya. Rumahnya penuh dengan makanan baik. Sekarang kita miskin, si kok tak kata yang mampir. Uji bininya, Pak. Nah, tak tahu kira-kira kalau kita mana, Pak, lagi kayo, ya, lagi pejabat, duit banyak datangin ke rumah, galau. Tiba-tiba kita pensiun, tiba-tiba duit habis, tak kata yang datang, mak mana perasaan gitu. Ya. Uji bininya tadi, alangkah jahat kawan-kawan kamu tuh, Kak. Selama ini kamu berduit, dia datang galau. Tahu kamu buntu, si kok tak kata yang nyingok gitu. Ya kurasa manusiawi kak ya, mah itu kalau mungkin rasa-rasanya Bu ya. Mah itu dah Bu. Cak itu dah Bu kira-kira. Nah, berarti yang iyo itu yang pernah buntu itu. Kita jingok ya, ini fitrah, ini manusiawi. Kita tidak nyalahkan itu. Tapi apa jawaban suaminya? Wahai istriku, teman-temanku tuh teman-teman yang paling mengerti keadaan aku. Selama ini mereka tahu saya sanggup memberikan mereka jamuan, sehingga mereka datang kepadaku.
Saat ini mereka tahu saya nggak bisa ngejamu. Saat ini mereka tahu kalaupun mereka datang saya tidak bisa memberikan oleh-oleh. Bagaimana mungkin saya memberikan mereka oleh-oleh sementara saya sedang dalam keadaan tidak ada uang, tidak ada harta benda. Mereka paling ngerti, mereka tidak mau membebani saya dengan beban yang berat. Artinya Pak, sama kasusnya beda cara pandangnya. Bininya tadi ngomong alangkah jahat kawan-kawan kau nih. Lakinya ngomong baik nian kawan-kawan aku tuh. Bangsa aku lagi buntu dia datang masih nak ngenjuk duit, nak pakai apa? Makan lagi saru nak ngenjuk uang. Jadi yang beda bukan keadaannya, yang beda itu adalah cara pandangnya. Maka ini yang harus kita ambil, bagaimana cara pandang kita memandang kehidupan, memandang pergaulan hidup. Utamakan husnudzon kepada orang-orang di sekeliling kita, maka insya Allah hati kita tidak akan terlalu banyak beban. Kalau hati beban ini berat Pak, Bu, satu komplek, hati kita ada penyakit, bersalah galau itu, bermasalah semua itu, dari blok A sampai blok Z 1 sampai 30, salah galau. Yang sana kalau sombong nian, lewat depan rumah tak pernah buka mobil, buka kaca. Kaki ada tetangganya buka kaca, itulah dia nak ngambuk itulah. Salah kan Pak? Iya. Tetangganya lewat, tidak kejingoan, nyupir. Tidak kejingoan, ngomong, waya baru bermobil, aku tegak di sini, tidak ditegurnya nian. Itu karena hatinya. Kalau hati yang bersih, mungkin dia tidak terjingok dengan aku. Begitu. Karena hatinya dengki, mulai bermasalah. Banyak, rentetannya nanti panjang. Tetangganya datang beli AC, ngomong pun, basi, awak listriknya itu tidak kuat kayak sama lah dia. Yang beli AC lagi tidak mikir kayak itu, dia sana mikir gini. Datang undangan syukuran, apa dia ini? Undangan naik haji. Mulai ngedumel dia Pak. Kawannya naik haji, dia naik tensi. Kenapa hatinya? Maka tugas kita adalah bagaimana kita jaga hati kita melalui halal bihalal ini. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, halal bihalal ini satu istilah yang populer sampai ke luar negeri meskipun orang tidak paham artinya apa. Tidak paham. Dan ini adanya cuma di Indonesia Bapak Ibu. Oh Ustaz, bahasa Arab itu halal, bihalal, tidak kata Pak. Orang Arab sendiri pun tidak tahu itu artinya apa. Hebatnya orang kita nih. Ya. Memang di Indonesia ini ada 3 yang mendunia. Paling tidak 3 yang mendunia. Yang pertama, meskipun orang nggak banyak kenal ya, halal bihalal tadi Pak. Sampai ke Mesir, sampai ke mana, halal bihalal banyak, internasional. Tapi orang Indonesia galau. Orang Indonesia galau yang bikin halal bihalal. Ya. Kemudian yang kedua, yang populer dari kita nih jadilah ada, itu sumbangannya dari Padang. Ya. Orang Indonesia selalu melaksanakan itu. Hampir mirip dengan halal bihalal, tapi beda saja sedikit. Namanya reuni, wong Padang dia. Di mana-mana itu Pak, sampai ke Papua sana banyak reuni. Cuma reuda katanya. Nah, yang ketiga dari Palembang yang terkenal nih, sampai ke luar negeri. Wong Palembang guguk Palembang nian, kemas. Peti kemas. Bunda dirahmati Allah, tidak perlu kita ribut bicara tentang istilah halal bihalal dan sebagainya. Intinya adalah pertemuan ini kita saling ikhlaskan kalau ada kesalahan, saling maafkan kalau ada kekhilafan. Mudah-mudahan yang selama ini kita lalui bisa kita leburkan di dalam hati. Bapak sama bapak, ibu sama ibu bersalaman. Tidaklah bersalaman, bertemu 2 jari ini. Kata Nabi, kecuali gugur, hapus, hilang semua dosa di antara mereka. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih. Di bulan Syawal ini kita semakin istiqomah, kuat, pertahankan ibadah dan berlangsung sampai tahun-tahun berikutnya, hatta sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan, saya pribadi banyak berinteraksi dengan ayah bunda sekalian dan pengurus. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Ya. Cuma ada kawan aku ngomong Pak, sebelum puasa kemarin, sebelum lebaran kemarin, dia nge-WA aku, Ustadz, mohon maaf lahir dan batin.
Ya, kalau ada kesalahan, aku minta maaf. Cuma kalau kamu minta THR, aku yang minta maaf. Jadi kemarin ada pula sebentar Pak ya, ada pula di medsos itu dan sebagainya, hal-hal baru sebenarnya mengharamkan THR. Aduh Pak, iyo, jadi Ustadz ini kadang-kadang memang 24 jam HP tidak pernah mati, di WA terus, ditanya, di telepon, ngadu ke masalah THR, Ustadz apa dihukumnya? Oh juga lah kebanyak pertanyaan kamu ini, embek-embek, dah kalah juga Ustadz. Muncul haram, THR dan sebagainya, itu kan hanya istilah. Intinya apa? Apresiasi dari orang tua kepada anak-anak. Apa dia pula apa artinya THR roya 20.000, 30.000. Duit barunya itu baik ngeladas ke budak. Ngapa? Apresiasi. Nak, kamu sudah belajar puasa. Anak saya puasa Pak, saya ajarin. Dijanjiin apa? Nanti Bang dapat duit merah. Semangat dia. Walaupun dia puasa, alhamdulillah sebulan tidak pernah batal. Baru 3 tahun setengah anak aku tuh Pak. Alhamdulillah tidak pernah batal. Ya. Jadi kalau aku balik, abang hari ini udah buka? Belum bah, maghrib baru buka. Tapi sehat nian badannya. Rupanya paham pula, kalau makan waktu zuhur, jam 1, jam 2, jam 3, tidak disebutnya buka Pak, disebutnya sahur. Oh, lah pacak mulu anak aku nih. Puasanya 30 buku, 30 hari berbuku, sahurnya banyak tapi. Nah, minta dia THR dan sebagainya. Bahas apresiasi kita orang tua. Nah, kalau puasa diunjuk duit. Belum wajib mereka puasa, masih kecil Pak. Masih kecil. Tapi cak mana cara kita orang tua ni ngajari, ya? Bahasanya nguloi, ini ada hadiah nah. Untuk apa? Supaya dia besar terbiasa dengan ibadah tersebut. Kaki kalau besar puasa dewek Pak, bukan karena nak nunggu THR nian. Ya, jadi tidak ada masalah. Itu adat kebiasaan yang baik. Teruskan, perbanyak, syiarkan, karena berbagi adalah salah satu dari syiar umat Nabi Muhammad SAW. Kullu amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilma wa zidna fahma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Nas'aluka Allahumma an tahfadhana wa an tarhamana wa an tarzuqana wa an tahdiyana subulas salam wa an tujannibana al fitan ma dhahara minha wa ma batan wa barik Allahumma lana fi absarina wa asma'ina wa qulubina ya ilahana. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu